Madu Istighfar Aslam Guard, solusi masalah kesehatan lambung kita. Terbuat dari madu hutan pilihan dengan campuran rempah-rempah pilihan sebagai obat untuk gangguan lambung seperti MAH, GERD, gangguan tidur, dan asam lambung. Aku sudah membuktikan sehat dengan madu Istighfar Aslam Guard. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yogi Pradana Marta. Oke, yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk di subscribe, kemudian dinyalakan tanda loncengnya supaya teman-teman semuanya tidak ketinggalan video-video terbaru, live streaming terbaru dari saya gitu ya. Dan untuk teman-teman, mohon untuk video ini nanti di share sebanyak-banyaknya ya, supaya banyak orang-orang yang terbantu dari masalah asam lambungnya, dari masalah GERD, anxiety-nya. Semoga semuanya lekas diberikan kesehatan kembali gitu ya. Nah, oke teman-teman, dan juga untuk teman-teman yang mungkin mau konsultasi, mau sharing secara gratis ya, teman-teman bisa menghubungi saya di nomor WA yang saya cantumkan di nomor ini ya, yang ada di bawah sini begitu. Nah, oke ya, di video kali ini saya mau membahas tentang bagaimana tips ataupun cara mengalihkan pikiran kita dari anxiety disorder dengan sangat simpel ya, dengan sangat simpel, gratis, dan juga sangat mudah bisa kita lakukan dimanapun. Jadi orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung itu disertai dengan kecemasan berlebih. Kalau kita tidak bisa mengendalikan, biasanya akan terjadi gejala-gejala yang lain, seperti sesak napas, seperti takut mati ya, terus kemudian keliengan, rasa tidak nyaman pada nafas, jantung berdebar-debar. Nah, itu yang biasanya seringkali kita rasakan ketika kita tidak bisa mengendalikan yang namanya kecemasan ataupun anxiety disorder gitu teman-teman ya. Jadi kuncinya adalah yang mau saya bahas ini. Yang pertama, ketika kita mengalami yang namanya gejala takut ya, ataupun gejala cemas, gejala gelisah yang ditimbulkan karena anxiety disorder ataupun kecemasan berlebih akibat asam lambung, teman-teman cukup melakukan tips ini ataupun trik ini ya. Ini nanti hanya ada satu tips dan satu trik aja untuk video kali ini. Halo teman-teman semuanya, di musim pancaroba kayak gini penting banget untuk teman-teman untuk menjaga kesehatan. Nih, aku punya madu Aslam Guard. Nah, ini cocok banget buat teman-teman semuanya yang punya gangguan lambung, MAH, GERD, dan juga masalah tidur. Buat teman-teman yang sering insomnia, ini cocok banget buat teman-teman semuanya. Tentunya aman, sehat, dan juga halal. Nih, aku langsung aja cobain karena aku tuh susah banget buat tidur, jadi aku jarang tidur. Dan abis minum ini kalian pasti dijamin langsung tidurnya langsung nyenyak guys. Buat teman-teman semuanya langsung aja follow Instagram di bawah ini ya. Jadi teman-teman ketika mengalami yang namanya gejala kecemasan ya, pasti ketika kita nanti mengalami gejala kecemasan, yang muncul pertama kali di pikiran kita adalah pertama, waduh, kenapa ini nafas saya tidak plong gitu ya. Terus kemudian juga nanti akan muncul, waduh, ini saya mau mati nih karena nafas saya nggak enak gitu. Aduh, ini kenapa tubuh saya rasanya kok piar-piaran kayak gitu. Itu pasti akan muncul ketika kita mengalami yang namanya anxiety disorder teman-teman. Tipsnya ya adalah dengan cara berhitung saja. Jadi berhitungnya bebas teman-teman. Jadi ketika kita sudah muncul perasaan takut ya, kita sudah muncul perasaan gelisah, langsung aja kita alihkan kepada hal-hal yang lain. Jadi sebenarnya bukan hanya berhitung ya, banyak cara. Tetapi di sini yang paling simpel bisa kita praktekkan adalah dengan cara berhitung. Yang saya maksud adalah begini. Ketika sudah muncul pikiran seperti yang saya jelaskan di atas, langsung aja kita melakukan hitungan teman-teman ya. Kita melakukan hitungan, penjumlahan bisa, pengurangan bisa, perkalian bisa. Saya anjurkan lebih baik dan lebih efektif ketika kita melakukan hitung-hitungan yang agak sulit, mungkin perkalian, pembagian seperti itu. Intinya ketika kita berada pada pikiran ini, kita alihkan ke pikiran yang lain gitu. Obat anxiety disorder itu seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi ketika muncul pikiran seperti itu, langsung kita lakukan perhitungan. 4 kali 4, 16. Kita mulai dari hitungan yang paling mudah dulu ya. Misalnya 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 3, 12, 3 kali 3, 9, 4 kali 4, 16, 4 kali 5, 20. Lakukan itu secara berkala, secara kontinu sampai hitungan ataupun perkalian ataupun penjumlahan ataupun pembagian ke
yang paling sulit gitu. Itu sangat efektif dan sangat efisien ya untuk mengalihkan pikiran teman-teman dari yang tadinya cemas, dari yang tadinya takut, dari yang tadinya gelisah, itu nanti akan terurai. Pikiran teman-teman yang fokus kepada kecemasan, fokus kepada ketakutan, fokus kepada gelisah, itu akan terurai, pindah kepada pikiran tentang hitung-hitungan yang Anda lakukan begitu. Jadi intinya kalau kita sudah bisa mengelola pola pikir kita nggak perlu seperti itu lagi teman-teman. Kalau seperti saya kan sudah sembuh. Kalau kita sudah pro, katakanlah sudah mahir gitu ya, mengendalikan pikiran. Ketika kita mau takut, ketika kita mau cemas, ketika kita mau gelisah, ya udah kita alihkan aja gitu. Tetapi tidak ke arah hitung-hitungan. Kalau kita sudah bisa mengendalikan pikiran kita gitu ya. Kalau kita belum bisa, ya itu tadi salah satunya. Jadi kita alihkan pikiran kita biar tidak fokus kepada itu. Kalau kita fokus kepada rasa cemas kita fokus kepada apa yang kita takutkan, pasti itu akan kejadian teman-teman ya. Suatu contoh kita takut akan nafas kita nggak plong. Nah itu nanti pasti efeknya jantung kita akan berdebar-debar karena kita takut. Badan kita akan terasa hangat gitu ya. Badan kita terasa hangat, terus kemudian juga jantung kita berdebar-debar. Akhirnya apa yang kita takutkan dengan nafas kita yang tidak plong itu tadi akan terjadi. Nafas kita seolah-olah manual biasanya gitu. Nafas kita manual, nafas kita tidak plong, begah, nyeri ulu hati dan sebagainya. Itu yang akan terjadi. Jadi lakukan aja itu. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 2 kali 6 12. Memang seperti itu. Lakukan seperti itu. Ini seperti hal yang konyol, seperti hal sepele banget. Memang sepele ini teman-teman ya. Merupakan hal yang konyol, tapi ini sangat berdampak luar biasa kepada pengalihan dari pikiran teman-teman yang mungkin terfokus kepada rasa cemas, rasa takut, gelisah, rasa bahaya yang Anda rasakan gitu. Intinya seperti itu aja. Jadi dialihkan pikirannya. Kalau mungkin teman-teman suka dengan memasak, ya dialihkan ke memasak. Tetapi kalau kita pengalihannya seperti itu, memasak, jalan-jalan, pikiran kita akan tetap terbayang-bayang. Karena kadang kita tidak bisa menikmati kondisi ketika kita liburan, ketika kita jalan-jalan, kita tidak bisa menikmati. Sehingga meskipun kita jalan-jalan, meskipun kita katakanlah wisata, tapi pikiran kita tetap terfokus kepada rasa kecemasan kita nanti kalau pingsan bagaimana, kecemasan kita nanti kalau tiba-tiba jatuh di sini bagaimana, begitu terus. Tetapi kalau kita melakukan hitung-hitungan seperti itu, karena otak kita dipaksa untuk pecah ya, konsentrasinya dipecah. Yang tadinya fokus kepada rasa takut, rasa cemas, rasa gelisah, itu dipecah menjadi dua. Yang satu ke kecemasan, yang satu ke hitung-hitungan. Tetapi nanti akan ngikut ke hitung-hitungannya. Semakin sulit hitung-hitungan yang Anda lakukan, itu nanti kecemasan Anda akan ngikut kepada hitung-hitungan. Gitu ya. Dimulai dari yang paling mudah ke yang paling sulit. Nah, gitu teman-teman. Itu sangat top pokoknya ya. Itu sangat efisien, sangat efektif teman-teman lakukan dan wajib teman-teman coba gitu. Nah, dan kalau teman-teman mungkin ya masih merasakan gejala asam lambung yang tinggi, terus kemudian juga masih merasakan nyeri hulu hati, begah, jantung berdebar-debar, sesak nafas, sulit untuk tidur, kecemasan masih tinggi, yang saya rekomendasikan tetap menggunakan madu istighfar aslamgat. Jadi meskipun kita asam lambung itu memang bisa sembuh tanpa obat, tetapi memang agak lama teman-teman ya, agak lama. Jadi untuk herbal, untuk obat, yang saya rekomendasikan untuk teman-teman adalah madu istighfar ataupun madu aslamgat ya. Itu bisa teman-teman konsumsi sehari 2 kali, 2-3 sendok makan. Kalau teman-teman ada rasa perih di lambung, kalau teman-teman kuat ya, teman-teman bisa gunakan itu sebelum makan. Itu bagus untuk mempercepat penyembuhan lukanya. Tetapi kalau tidak kuat bisa dikonsumsi setelah makan gitu. Itu ya teman-teman. Semoga ilmu yang singkat ini bisa teman-teman praktekkan sehingga bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan jangan lupa juga di-share, dibagikan kepada orang-orang supaya banyak orang yang terbantu, banyak orang yang segera sembuh, banyak orang yang segera bisa mengendalikan pikirannya sendiri sehingga nanti bisa cepat sehat, terbebas dari masalah anxiety disorder. Oke, saya akhiri ya teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.